Pasal atau bab yang akan kita bahas ini membahas tentang sholat berjamaah. Nah, disitulah ketika kita sudah jadi makmum, apalagi masbuk gitu kan, kita kan nggak bisa milih imam. Maka di situ kita harus berbesar hati, siapapun imamnya ya kita legowo ngikutin beliau. Yang wajib dalam niat sholat itu usolli fardol, sholat apa nih? Maghrib misalkan. Sama kita posisinya imam sama makmum. Kalau imam nggak wajib niat imaman, tapi kalau makmum wajib niat makmuman. Udah itu, yang wajib itu. Memang kalau aturan secara fikihnya utamanya tuh haji dulu, minimal kita daftar dulu lah gitu. Baru mikirin umroh. Menurut beberapa riwayat sih sebumi. Jadi yang masuk ke bahteranya Nabi Nuh itu ya yang soleh-soleh aja. Ana manungsa sing sempurna, ana manungsa ora duwe dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali diskusi fikih kita. Sekarang ini masuk ke bab baru nih tentang sholat berjamaah. Iya. Insyaallah mudah-mudahan pemahaman kita tentang sholat berjamaah ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diamalkan dalam keseharian kita. Kita mulai seperti biasa dengan bertawasul kepada Rasulullah SAW dan menghadiahkan suratul Fatihah untuk sahibul kitab ini, yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribali. Semoga beliau senantiasa kuburnya dijadikan taman surga dan kita yang mengkaji kitab karangannya dijadikan murid-muridnya. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan hadiyatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribali Al-Fanani wa usulihim wa furuhim wa li silsilatihim syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun fi sholatil jama'ati. Pasal atau bab yang akan kita bahas ini membahas tentang sholat berjamaah. Mulai dari apa itu arti sholat berjamaah, kemudian syaratnya apa aja, adabnya apa aja, hal-hal yang dimakruhkannya apa saja, hal yang menggugurkannya apa saja, insya Allah akan kita bahas di bab ini. Kapan sih sholat berjamaah ini mulai disyariatkan dalam ajaran Islam? Wa syuri'at bil Madinati. Salat anjuran ataupun perintah salat berjamaah ini diturutkan itu ketika Nabi sudah ada di Madinah. Wa syuri'at bil Madinah. Ketika di Madinah salat berjamaah disyariatkan. Dilakukan secara terbuka, secara terang-terangan. Padahal waktu di Mekah juga ketika salat itu sudah disyariatkan pada peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW, itu kan turun perintah salat tuh. Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, kemudian pulang bawa oleh-oleh salat 5 waktu. Nah itu Nabi juga sudah melakukannya berjamaah, tapi masih
sembunyi-sembunyi, masih belum semasif ketika Rasulullah sudah ada di Madinah. Nah, ketika sudah di Madinah, baru turun perintah untuk sholatnya secara berjamaah. Paling sedikit berapa sih sholat berjamaah itu orangnya? Wa aqalluha imamun wa ma'mumun. Paling sedikit itu satu orang imam dan satu orang makmum. Ya jelas kalau imam cuma satu. Kadang makmumnya ini berapa? Minimal ya minimal satu makmum. Jadi sholat berjamaah minimal satu. Terus diantara sholat-sholat yang wajib, yang paling afdol berjamaah itu sholat wajib apa aja? Wahia fil jumu'ati. Nah, sholat berjamaah yang paling afdol yaitu pertama tentu saja sholat berjamaah Jumat. Sholat berjamaah Jumat. Ya jelas lah karena salah satunya ada khutbah tadi ya, syarat utama. Tsumma fi subhiha. Yang kedua urutannya nih secara keafdolan setelah sholat berjamaah Jumat yaitu sholat subuh pada hari Jumatnya. Itu juga afdolnya berjamaah tuh. Hari Jumat waktu subuh. Kemudian peringkat ketiga keafdolannya adalah summa subhi. Nah, baru sholat subuh berjamaah di hari selain hari Jumat. Nah, ya. Jadi Jumat, subuhnya Jumat, subuh hari lainnya. Yang ketiga. Yang keempat, apa? Summal isya'i. Yaitu sholat isya. Kemudian yang berikutnya summal asri, sholat berjamaah asar. Summal zuhri, baru sholat berjamaah zuhur. Dan yang terakhir baru summal maghribi afdolu, baru sholat berjamaah maghrib. Jadi itu ya, urutan menurut keafdolannya kita melaksanakan sholat berjamaah. Apa aja tadi? Satu, sholat Jumatnya. Yang kedua, subuh pada hari. Yang ketiga, subuh pada hari lainnya. Yang keempat, isya. Langsung loncat ke isya tuh. Ya. Yang kelima, asar. Yang keenam, zuhur. Baru yang ketujuh, maghrib. Ya, tujuhnya maghrib. Itu secara urutannya. Makanya kenapa sholat maghrib itu selalu ramai jamaah. Karena di sini urutannya paling terakhir. Jadi memang sudah lumrah, sudah kaprah gitu. Sudah kaprah kalau maghrib itu memang orang itu sudah ada di rumah gitu kan, nggak lagi sibuk kerja. Jadi semuanya bisa ke musola atau ke masjid. Makanya masjid itu alhamdulillah selalu ramai gitu kan. Nah, gitu. Di kita, kalau di masjid yang lain kan banyak. Gimana? Nah, tadi itu urutan tadi itu diikhtisarkan, diringkaskan dari hadis-hadis yang sahih. Nah, baru nih, yang mau nanya boleh. Ayo. Saya kadang kalau Jumat, niatnya suka pakai adaan, itu sebetulnya nggak perlu pakai adaan kalau sholat Jumat itu. Nah, tergantung sholat Jumatnya qada apa. Iya. Jadi dalam niat sholat itu secara pelaksananya ada 3 macam. Ada on time, bahasanya itu pada waktunya, itu niatnya sunnah pakai adaan. Ada yang qada. Qada itu sholat tapi di luar waktunya. Subuh, malamnya padahal udah tidurnya nggak begadang gitu, tapi bablas juga tuh subuh. Nah, itu qada. Subuhnya misalkan jam 7 atau jam 8. Itu niatnya pakai qadaan lillahi ta'ala.
Kemudian ada juga yang i'adatan. I'adatan tuh sholatnya mengulangi. Sholatnya mengulangi. Misalkan kasusnya kita udah sholat berjamaah nih. Ada teman kita datang ke masjid udah bubar jamaahnya. Kita ngelihat dia kesian tuh. Ke masjid kan pengen dapat 27 derajat tuh. Ya udah kita bantuin. Lu jadi imam dah, gua jadi makmum. Nah, itu sholatnya i'adah tuh. Ya. Atau bisa juga i'adah ini misalkan kita di perjalanan. Pakaian kita kotor kena najis. Itu ada namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat aja walaupun kita sadar bahwa pakaian kita ada najisnya. Nggak apa-apa. Tapi sholatnya niatnya untuk menghormati waktu. Nah, nanti ketika di rumah itu diiadahi. Nah, sholatnya diulang lagi. Gitu. Yang ada tuh mengulang. Tapi Pak Ustadz pakai adaan itu nggak apa-apa ya? Adaan makmuman nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Toh sebenarnya adaan atau kodoan, adaan terutama ya, itu sifatnya nggak wajib. Yang wajib dalam niat sholat itu usolli, fardol, sholat apa nih? Maghrib misalkan. Sama kita posisinya imam sama makmum. Kalau imam nggak wajib niat imaman, tapi kalau makmum wajib niat makmuman. Udah, yang wajib itu. Usolli, fardol, sholat apa disebutin, isya, maghrib atau subuhnya itu sama makmumannya. Kalau sendirian berarti tinggal usolli, fardol, maghribi, cukup. Itu yang hadir di dalam hati ketika berniat mengangkat tangan takbiratul ihram dalam mazhab Syafi'i. Ya, itu. Nah, kalau niat yang Kalau dari rumah udah niat ya? ikhtilaf itu ya. Kalau tinggal sujud ya. Jangan tinggal salam aja. Sholatul jamaati fi adain maktubatin la jum'atin sunnatun muakkadatun. Lalu apa sih hukumnya sholat berjamaah dalam mazhab Syafi'i? Ini kita kan patokannya mazhab Syafi'i ya. Hukum sholat berjamaah dalam sholat fardu, dalam sholat fardu yang ada tadi yang on time, selain sholat Jumat adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad berarti kalau sholat Jumat ya wajib berjamaah. Tapi kalau sholat yang lainnya selain Jumat itu sunnah muakkad. Jadi kan hierarki hukum taklif itu hukum yang melekat kepada seorang muslim ketika dia sudah balik. Jadi ada ghair taklif itu anak-anak sampai dia usia balik. Itu pahala dan dosanya masih nebeng sama rekeningnya orang tua. Nah, begitu sudah balik, ya, itu berarti dia sudah punya rekening pribadi tuh. Dia berbuat baik, saldo pahalanya nambah. Dia berbuat jelek, saldo dosanya nambah. Udah misah tuh dari orang tuanya. Nah, hukum taklif itu secara garis besar ada 5. Ada yang wajib atau fardu, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, si wajib ini ada 2 macam. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Apa bedanya? Kalau fardu ain nggak bisa diwakilkan. Contohnya kayak sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan, gitu kan? Itu fardu ain tuh. Nggak bisa mentang-mentang kayak lu sholat dah gua bayarin, nggak bisa. Nggak bisa dititipin ke orang lain. Tapi kalau fardu kifayah, contohnya kayak sholat jenazah, itu bisa diwakilin. Ya, bisa diwakilin tuh. Maksudnya apa? Kalau se-GPR misalkan ada yang meninggal, nggak ada yang nyolatin satupun, maka se-GPR dosa semua tuh. Tapi kalau ada yang nyolatin walau cuma 1 orang, maka gugur dosanya tuh se-GPR tuh. Itu namanya fardu kifayah. Nah, ada juga sunnah. Sunnah itu juga ada 2. Ada sunnah muakkad, ada sunnah ghair muakkad. Kalau yang sunnah muakkad itu yang sangat-sangat dianjurkan. Misalkan kayak
kemarin itu kan kayak sholat sunnah istisqa kalau kita lagi kemarau itu hukumnya sunnah muakkad. Banyak lagi ya yang sunnah muakkad. Ada juga goyer muakkad, itu levelnya di bawah tuh. Jadi hierarkinya fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkad, sunnah goyer muakkad, baru ke bawahnya mubah, makruh dan haram tadi. Gitu. Berarti kalau sunnah muakkad berarti dia urutannya ketiga nih dalam hukum taklif tadi. Ini berdasarkan hadis muttafaq alaih. Hadis muttafaq alaih itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua ulama hadis yang sudah masyhur, kan, sudah teruji lah gitu ya. Apa patokannya hadisnya? Ya, udah populer nih. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajatan, kata hadisnya. Salat berjamaah lebih afdal, lebih utama daripada salat sendiri dengan pahala 27 derajat. Jadi kalau salat sendiri pahalanya perbandingannya 1 gitu kan. Kalau salat jamaah jadi 27. Nah, kalau kita pikir secara rasional, kita punya tabungan, celengan gitu kan. Yang satu diisi setiap hari 1 atau 5 lah, kata kita 5 kali gitu kan. Yang satu diisinya sekali waktu 27, berikutnya 27 lagi, mana nih yang paling cepat penuh? Sedangkan volume celengannya sama luasnya. Nah, cepat penuh yang 27. Makanya sayang kalau dilewatkan gitu. Karena kalau sholat sendiri kehitungnya cuma 1. Gitu. Kalau yang jamaahnya dapat buntutnya doang, imam mau tahiyat akhir dia baru datang gimana? Dapat 27 apa enggak? Tetap dapat. Cuman mungkin size-nya kecil-kecil 27-nya gitu. Sekarang saya jadi tunggu sampai belakang. Udah mulai datang. Oh, ini niatnya beda. Itu. Terus alai kasusnya kalau kita datang ke masjid, imam sudah lagi sujud, kita nungguin sampai berdiri lagi rakaat berikutnya apa langsung takbir? Nah, afdalnya langsung takbir, langsung ikut imam sujud. Nggak usah nungguin lagi. Khawatirnya pas lagi nunggu Israel datang kan repot. Nggak jadi sholat. Udah ketinggalan, nunggu, cabut lagi kan. Langsung aja kita sujud. Siapa tahu itu adalah sujud yang paling ikhlas yang pernah kita lakukan, dan gara-gara sujud satu itulah Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Gimana ikhlasin kita nggak hitung-hitungan tuh. Sholat nggak dihitung kan, tuh rakaat itu. Sujud itu. Makanya Pak, Monggo. kan tadi disebutin kalau kita telat, itu kan riskan telat itu sebenarnya subuh. Ya. Karena kan mungkin alarmnya nggak Time. kedengeran atau udah komat baru mau wudhu gitu kan. Iya. Terus sampai sana kok udah tahiyat akhir nih, bacaannya imam pendek nih Pak. Wah, itu gimana Pak itu Pak? Pendek nggak boleh, pendek. Kalau kita yang panjang nggak boleh. Maksudnya ya, maksudnya aku lele. Dan kalau baca Quran panjang-panjang nggak boleh, panjang-panjang. Jadi pertanyaannya, buat siapa nih? Buat imamnya apa buat yang telatnya nih? Yang telatnya Pak. Ya berarti kan sebagai yang telat berarti introspeksi diri, lain waktu alarmnya lebih on time lagi atau dibiasakan itu. Kalau buat imam ya memang sholat subuh itu sunnahnya bacaannya agak panjang, ya, agak panjang. Subuh itu panjang sebenarnya. Iya. Panjang apa Pak? Minimal. Nggak ada batas ininya. Yang penting jangan kulhu-kulhu banget lah gitu. Sabinis. Tidur udah ngantuk sabi Berantem dulu kalau sih. Sabi sama Tapi dilihat juga sikonnya. Kalau subuhnya di stasiun kan repot juga sholatnya panjang tuh. Guru. lewat lagi kan. Jangan keren. Udah mikirin bentar lagi malah. Kalau waktunya senggang di masjid yang memang di lingkungan gitu kan,
Afdolnya ya surat-surat yang panjang. Saya mau nanya, Enggak. saya kan pernah sholat di Citayam tuh berjamaah. Nah, terus Mana masjid apa di musola stasiun? Resap ya. oh ya. Ah, Kan sholat maghrib. Saya Iya. bacanya kedengeran tuh. Tiba-tiba nih bacanya kayaknya anggapan gua tuh orang ini belepotan lah. Terus saya Ah. berhenti mulu di dalam hati itu Pak Ustadz. Itu saya sah jadi malu apa udah bagaimana kubur ya? Berutu lagi. Jadi nggak kusyuk lah, nggak kusyuk. Nah, disitulah ketika kita sudah jadi makmum, apalagi masbuk gitu kan, kita kan nggak bisa milih imam. Maka di situ kita harus berbesar hati, siapapun imamnya ya kita legowo ngikutin beliau. Nggak usah ngegerutu, ya udah memang kemampuannya segitu, mau diapain gitu. Berarti kalau misalnya gini nih, kan ya, dalam hati kan tadi yang dulu tuh ya, Mm-mm. maksudnya bacaannya kurang benar. Tapi kalau kita salin misalnya nih, Mm. yang wajibnya surat Al-Fatihahnya itu kan, itu kita baca juga, emang diajarin apa sih? Dianjurin nggak apa-apa. Nggak apa kan? Mm-mm. Jadi, menutupin takutnya kan kalau dalam berjamaah itu kan siapa yang ini Iya. gitu kan. Itu berarti kita bisa ya, kita Bisa. salin yang wajibnya. Iya. Sering lah di sini ada sering. Baca lagi kita. Ya sok gitu maksudnya. Itu udah maksudnya udah batal. Nah, disitulah. Rokok aja, barokah sholat sendiri jadinya. Nah, ada opsi kedua sebenarnya. Kalau yang pilihan berikutnya, kalau kita memang ngerasa lebih besar, lebih bagus tajwidnya segala macam ketimbang imam itu, kita boleh mufarokoh. Mufarokoh, tinggal kita pilih opsi yang mana tuh. Paling kalau kita mufarokoh, beres sholat diliatin, ini orang jamaah sebelah sendiri. Ternyata lewat jadi. Jadi hukum malah ya. Di stasiun. Iya. Gitu kereta. Sendiri aja. Berarti membatalkan diri nggak apa-apa ya di jamaah itu ya? Tapi penting sayang sih kalau mau sendiri penting. Sayang ininya apa jamaah apa 27-nya. Pas sudah membatalin repot aja kita. Kalau bacaan kita sama aja belepotan ya lebih baik jamaah sama yang tadi. Pasrah aja udah pasrah. Ini maksudnya mungkin buat yang biasa imam gitu kan. Nah, ketemu imam yang model itu, dia boleh milih tuh. Boleh mufarokoh, artinya keluar dari barisan jamaah. Bukan berarti mundur barisannya. Barisan tetap di situ, tapi di hatinya itu dia mufarokoh gitu. Mufarokoh tuh mencar sendiri. Tapi kalau Al-Qur'an insya Allah ya. Tapi Udah pas kan. Jangan nyebut merek. Kalau dia imam kita jangan telat. Jangan telat terus main santai ya. Ini Yang live, lain telat. ini live tuh jangan. Jangan sebenarnya ya. Apa dia gitu. Masih bisa delay. Ini pada Dikasih. Itu pasti marketnya DKM pasti. Gimana sih? telusurin lagi. Suri. Iya, jangan. Nah, tadi di hadis tadi kan bahwa keutamaannya itu 27 derajat. Kenapa sih? Apa hikmahnya? Derajat neraka. Jadi ngawur ya. Karena dalam sholat berjamaah itu ada 27 hikmah yang nggak ada di sholat sendiri. Nah, di sini dirinci 27 nih. Wa hikmatu sab'in wa ishrina anna fiha fawaida tazidu ala sholatil fadhi binahwi dzalik. Adapun keutamaan 27 derajat itu ialah karena sholat berjamaah mengandung 27 faedah. Apa aja? 1. Menjawab adzan serta niat berjamaah. Di sholat sendiri kan nggak ada tuh niat berjamaah, niat bareng-bareng gitu. Menjawab adzan juga kadang kita kan kalau mau sholat sendiri langsung sholat aja nggak jawab adzan dulu, tapi di masjid kita jawab adzan. Yang kedua, segera mengerjakannya untuk mengejar berjamaah. Nah, biasanya sholat berjamaah itu kalau kita sholatnya berjamaah, sholatnya di awal waktu, ya kan? Kalau sholatnya sendiri kan biasanya di tengah-tengah atau di akhir waktu.
Nah, keutamaan ketiganya, pergi ke masjid. Masjid kan tempat yang istimewa dalam Islam, ya, rumah Allah. Kalau sholat sendiri, kadang kita di rumah aja gitu kan, gak menuju masjid. Jadi perginya ke masjid itu dihitung satu keutamaan, masuk masjidnya juga satu keutamaan. Kemudian setelah masuk masjid, ada juga kesunahan sholat tahiyatul masjid. Terus ada juga kesunahan menunggu berjamaahnya, ya kan? Kita nunggu dulu, ya. Yang lain mungkin masih qobliyah, ba'diyah. Kemudian yang ketujuh, disertai doa para malaikat. Masya Allah. Jadi ketika berjamaah, malaikat juga ikut jamaah tuh. Ya, jadi jangan dikira jamaah itu yang nyata aja kita nih, yang gaib juga para malaikat ikutan tuh. Ya, makanya salah satunya ketika jawab amin itu kan, kalau bisa bareng tuh antara 3 amin, aminnya imam, aminnya makmum manusia, sama aminnya malaikat, wah itu doa apapun kita beres sholat mustajab itu, masya Allah. Tapi kadang di sini kan kita belum mulai doain, anak-anak udah amin duluan, repong gitu. Pausen ngajarin. Sebenarnya ada iramanya sebenarnya, ada ketukannya tuh. Beres sholat dolin, tunggu beberapa ketukan baru amin bareng-bareng. Amin. Jangan nunggu imam kasih aba-aba 1 2 3 batal. Nah, kalau bisa bareng tuh antar imam, makmum manusia sama makmum malaikat. Wah, luar biasa tuh, berkah masjid. Berkah aja jamaahnya. Masjidnya sih udah pasti berkah. Yang berikutnya ada kesaksian para malaikat. Kemudian yang ke-9 menjawab iqamah. Pada saat iqamah kita sunnah menjawab tuh. Kemudian di sholat berjamaah juga dijauhkan dari godaan setan tuh. Kalau sholat sendiri kan kita kadang ini rakaat keberapa ya? Nah, ini rakaat keberapa? Atau pikirannya kemana-mana gitu kan? Benar Pak Ustaz, kunci yang hilang ketemu. Tapi ketika sholat berjamaah, insya Allah nggak bakal lupa rakaat, karena kita rame-rame gitu. Kunci lupa naruh, pas sholat inget tuh. Kemudian berdiri menunggu imam takbiratul ihram, itu juga keutamaan yang lainnya. Menyusul takbiratul imam, meluruskan barisan, menutup tempat yang kosong, tuh keutamaan-keutamaannya. Menjawab imam ketika membaca sami Allahu liman hamidah. Kita jawab dengan bacaan yang serupa juga. Kemudian juga kita sholatnya itu selamat dari lupa rakaat, lupa rukun. Mengingatkan imam kalau imamnya lupa, itu keutamaan itu. Yang sering lupa itu Pak Ustaz pas tahiyat akhir. Karena kita udah tadi kan masih awal aja duduknya gitu ya. Kadang yang lupa di situ doang tuh ya kadang. Gak apa-apa, begitu ingat ya langsung ganti posisi duduk. Kemudian juga insya Allah lebih khusyuk kalau berjamaah gitu kan. Selamat dari sesuatu yang melalaikan, memperbaiki gerakan atau gerak-gerik sholat kita. Kalau sendiri kan kadang tumaninahnya nggak ke bawah lah segala macam. Kalau jamaah kan kita bareng-bareng. Dikelilingi oleh para malaikat. Tadi malaikat jadi makmum, ini mengelilingi kita mendoakan. Kemudian kita juga ada memperhatikan bacaan imam tadi kan. Ini imam fasih apa enggak, itu juga masuk tuh. Jadi ketika imam baca Fatihah, kita dengar. Ketika imam baca surat, kita juga dengar gitu. Mempelajari rukun dan sunnah-sunnah sholat. Oh, ini yang rukun, ini yang sunnah. Menyemarakan syiar Islam tuh, syiar. Jadi begitu waktu sholat ramai terus kan masjid adem kedengarannya, kelihatannya gitu. Syiarnya jalan. Kemudian juga setan-setan di sini pada takut tuh kalau jamaahnya rame kayak gitu kan. Kalau jamaahnya sebaris 2 baris ya setan ketawain. Saling memberikan pertolongan dalam hal ibadah dan kepentingan lainnya.
menarik hati orang yang malas dan lain-lainnya. Nah, itu 27 poin keutamaan yang enggak ada di sholat sendiri. Makanya kata hadis tadi, sholat berjamaah itu 27 kali lebih utama ketimbang sholat sendiri. Habis itu, ada pertanyaan? Pak Ustadz, nanya itu, kadang ada orang yang sujudnya pas terakhir itu lama, imam sekarang udah bangun tuh nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Lama bener sujudnya tuh, atau ada doa tambahan mungkin ya di Itu emang disunahkan, tapi jangan sampai imam salam dia masih sujud. tidur itu. Kirain udah wafat nih. Lebih afdol lagi yang mimpin imam langsung, berarti imamnya juga pas sujud terakhir itu agak lama. Masa sendiri lama. Apa emang afdolnya gitu. Kalau lama. Iya, silakan dibacaannya setelah tasbih itu kan, subhana rabbiyal a'la maksimalnya 11 kali, mau dikasih tambahan doa nggak apa-apa. Tapi pakai yang sudah masyhur, pakai yang berbahasa Arab. Jangan pakai bahasa Indonesia, dilafadzkan. Kalau dalam hati aja boleh, kalau dalam hati boleh. Yang salah tuh. Dicoba dengan kemiskinan, coba saya dengan kekayaan. Lu lagi ngobrol kan? Orang dengerin. Minta 3 permintaan. Dikasih kaya langsung lupa sholat nanti kayak si Sa'labah. Lanjut. Bahasan berikutnya nih ada furqah cabang-cabang. Saya mau nanya tapi konteksnya di luar sholat nggak apa-apa. Apa-apa. Nanti ada Gus Husen nanti. Dia nanya ke saya Pak Ustadz, dia mau umroh. Alhamdulillah. Dia pinjam koperasi. Apakah dia bilang apakah umroh gue nanti bener nih pinjam koperasi? Antara dia pertanyaan. Sedangkan kan koperasi tahu sendiri di situ tetap aja ada apa ya? Ada keuntungan ya di situ ya. Itu pertanyaannya jadi ragu gitu Pak Ustadz. Itu gimana ya? Riba gitu. Riba ya umum maksudnya begitu kali itu. Yang meragukan di akhir mau pinjam itu. Dia udah daftar haji belum? Belum, baru mau niat. Umroh kan bisa langsung. Iya, tapi kan Abdulnya haji dulu, daftar dulu, waiting list itu loh. Pokoknya dia nanya tuh kalau dia mau pinjam terus pakai, gimana nih? Sekarang zamannya gini mas Gimana? Umroh dulu. Yang udah lanjut aja gitu. enggak zamannya orang-orang sekarang umroh dulu. Lu juga bisa haji. Oh iya. Kalau mau disebut haji mah iya bisa aja. Emang kalau aturan secara fikihnya Banyak kok. utamanya tuh haji dulu, minimal kita daftar dulu lah gitu, baru mikirin umroh. Karena kan umroh itu hukumnya sunnah, kalau haji kan wajib, maka dahulukanlah yang wajib. Minimal sudah daftar ke Kemenag gitu kan, mau yang haji reguler, karena haji kan nunggunya lama. Nah, beres daftar itu mau umroh dulu boleh, silakan. Tapi kalau sama sekali belum daftar haji, umroh, nah itu agak kurang tepat gitu. Mampu. Nah, Pak Ibu ini. ya baik lagi ke uang yang diperolehnya itu hasil dari mana. Kalau dia emang ragu di koperasi itu ada unsur ribanya, ya jangan. Kalau koperasi pasti ada bunga. Apalagi pakai istilah pasti. Sudah jelas. Kalau itu pasti lah. Jangan Pak Ibu sendiri nih. Niat. Iya. Syaratnya kan tadi kalau mampu. Berarti kalau dia Jangan. Nah, kalau dia ngambil atau utang ke koperasi tandanya belum mampu, ya belum, jangan dipaksain. Anda aja mana sih? Udah. Iya, kemarin sebis saya tuh ngirim yang manasik. Anda aja udah mana sih? Daripada pinjam koperasi ada ribanya, meterin aja tuh tanah. Jualin. Tanah siapa nih? Pak, Iya. saya mau nanya Pak. Enggak. Kan ini di link di kalangan saya nih ya. Nah, Itu kan banyak yang kalau umroh atau haji itu modulnya arisan Pak. Itu kan jadi dikocok nih, gitu. Kamunya gitu Bu. Ya. Itu kan tahun 2023 ini ya keluar kan sama Ipul nih. Nah terus
nanti di tahun berikutnya Ya, di- pokoknya siapa lagi siapa. udah dapet lah urutannya gitu ya. Nah, tapi kan itu berdasarkan arisan Pak, Mm, arisan umroh atau haji. mm, Haji ini tapi yang ini haji Pak. ya. Nah, itu kan sama aja keberuntungan Pak. Mm. Walaupun sebenarnya kita bisa gitu, langsung gitu. Itu bagaimana? Kalau memang bisa langsung, ngapain pakai cara-cara seperti itu? Itu kan sebenarnya alternatif buat orang-orang yang mungkin nggak punya cash yang memadai, gitu kan? Nah, ibaratnya hutang tapi dengan sistem arisan seperti itu. Nah, kalau arisannya tadi nggak ada lebihnya, maksudnya, itu boleh aja sebenarnya. Menyesuaikan Pak, karena gini Pak. Kan Sekarang tahun, gini, menyesuaikan lagi. kita tahun ini sama tahun besok ini beda. Harga. Harganya beda. Biaya ininya. Tapi dari kocokan itu nggak masalah. Itu kayak judi. Nah, itu lu yang menang gitu. Lu yang mulai haji duluan gitu. Jadi nggak ya? Judi kayak gitu. Enggak, biasanya ada yang nggak ikhlas juga kan, terus harusnya saya dulu. Ya gitu, nggak tahu gitu. Dikocok itu kan apa namanya? Fadilahnya supaya nggak berebut, supaya nggak kisruh kan, supaya adil maksudnya, makanya ditentuin berdasarkan kocokan tadi. Beda sama judi. Kalau judi emang semua ngarep dan semua. Wah, Kecuali dalam kocokannya namanya Mas Pras semua. nah, kalau itu panitianya curang berarti itu. Banyak. Jadi diundi di situ dalam rangka menentukan ini doang urutan supaya semuanya ngerasa adil gitu, menghindari konflik itu. Nggak ditunjuk gitu, kamu dulu. Nah, Walaupun beda-beda. nah kalau beda harganya yaitu, nah itu harus disepakati di awal pada saat apa tadi koperasi aja, pernah arisan itu dibentuk. Nah berarti nanti kesepakatannya anggota koperasinya ya kita menyesuaikan harga di tahun berangkat umroh tadi gitu. Atau kalau nggak mau rubah-rubah, pakainya gram emas, kan emas stabil. Jadi itu nggak usah pakai duit, pakai hitungan emas. Iya, berapa gram tahun berikutnya aja segitu lagi gramannya. Biasanya ngikutin kan. Tapi kalau udah setuju mah easy mah nggak apa-apa. Easy. Nah, Soalnya kan sebenarnya kayak ini biar semuanya pada mau umroh nih kan. Karena maunya Pak Jonda nggak mau nih. Ya, Kita arisan aja biar semua bisa umroh gitu. Kan salah satunya bisa. seperti itu. Bisa juga salah satu untuk ngajak orang berminat umroh kan. Oh, iya. Apalagi biasanya yang ngadain arisannya punya travel kan. gratis dong. Yang penting udah naik, saya lagi. Kan udah jalan lama kalau kaya. Kembali ke pertanyaan Pak Ibnu tadi kan Transaksi apa namanya istilahnya kan minjem pakai koperasi atau apa gitu kan untuk umroh. Biasanya kan setelah umroh itu istilahnya lebih prestisnya tuh lebih gitu loh Pak. Wah dia udah umroh atau udah haji gitu loh. Itu bagaimana Pak itu? Presis di sini maksudnya ke arah apa? Abang ngejar ini, ngejar. Wah bapak itu Status. udah umroh nih atau bapak itu udah haji Status. gitu kan. Kan rata-rata kalau di kampung gitu kan seperti itu. Status Iya. itu. Bahasanya Oh. jangan intelektual. Niatnya, Jangan balik ngerti. lagi ke niat dong. Mau nyalek juga beda ya, ada haknya depannya. Wah, religius nih, religius. Tadinya polos jadi A, I, R, A. Kalau 2 kali haha. Dua O. Jadi kalau seperti itu bagaimana itu kan untuk mengejar supaya bisa mungkin haji atau umroh biar untuk ada embel-embelnya gitu. Balik lagi kan, itu berarti ke innamal a'malu binniyat. Gantung niat. Kalau niat umrohnya cuma nyari prestisius, ya itu yang didapat. Pahalanya wallahu a'lam. Dia nggak tahu. Ibarat kata mah dia mah niatnya bukan ke Allah, Iya, buat dirinya sendiri. Pakai kopi bulu sih. innamal a'malu binniyat. Yang berangkat ke haji itu berarti udah pilihan Allah ya Pak Ustadz ya? Berarti ya, pilihan Allah. Iya, udah takdir Allah. Pilihan Allah ya, walaupun itu duitnya duit haram kayak duit apa. Seru nih. Kadang ada orang yang emang akhirnya dia di sana nggak mabrur, akhirnya mabul kan gitu. Mabur di sana. Duit awalnya nggak benar, tapi Allah dengan maha bijaksana dan adilnya tetap berangkat orang itu. Iya. Entah itu di Mekah nanti dapat apa, kejadian apa yang Iya. berubah, gitu. Iya, Dapat sih Pak Ustadz ya? iya. Hikmahnya. Panggilan Ibrahim itu menasihkan ya. Udah itu dicari. Oh gitu saya tahu.
Jadi kan kata guru-guru itu kalau ketika lagi umroh, lagi haji itu di sana tuh kayak apa misalnya akhirat kecil gitu. Jadi apa yang kita biasa dilakuin di sini, biasanya di sana tuh ada. Entar itu kesasar lah, entah itu keinjak-injak lah atau apa, biasanya ada aja gitu kejadian-kejadian. Hotel di sana gimana Pak? Ada pasir luas ini. Langsung dideportasi itu mah. Iya, bosan bisa dari koperasi ya kan, mungkin ada tambahan lagi. Ini jadi sebenarnya masalah Apaan? koperasi ini kan Katanya mau murat. tadi Pak. Jadi ada temen ngobrol nih, masalah koperasi kan ada SHU. Jadi dia itu katanya kalau SHU-nya itu gede, dia harus ngambil koperasi dan tahunnya minjem. Jadi kan si minjem itu dia ada kena berapa persen gitu kan. Jadi kalau dia nggak minjem, SHU-nya kecil. Nah maksud saya itu Jasanya ya. SHU-nya itu masuk ke riba, pengaruh gitu. Sebenarnya kalau koperasi itu saya juga belum tahu detailnya ya. Ntar saya bilang jelek, rame lagi. Ya, sotoy gitu lah ya. Harus dikaji dulu. Tapi kalau yang koperasi cuma apa namanya sembako, nah itu jelas tuh ya, jelas. Yang belum jelas ini kan yang simpan pinjam biasanya, ya. Suka beli lagi ya, ada transaksi uang. Nah, biasanya ada jasanya gitu kan berapa persen, Iya. Amin. adminnya, Amin. admin atau jasanya. Ceritanya itu SHU-nya dia kan dari perputaran simpan pinjam doang tuh, Iya. nggak ada penjualan barang. Nah itu yang dari itu SHU itu hukumnya gimana? Gitu. Enaknya gimana? Gitu. Boleh. Tadi lagi harus dikaji dulu dah apa namanya aturan di koperasinya seperti apa. Nggak ada Pak Haji nih. Tapi kalau gambaran besarnya kan Ini operasi. tentang riba itu ketika kita minjam terus kita ngasih apa ada lebihan, itu kan udah termasuk riba. Tapi baik lagi kalau tadi memang lebihannya itu buat admin misalkan, apakah itu diperbolehkan, itu kan nanti jadi hukum yang berbeda lagi. Tapi ada yang bilang juga Pak ya itu kan udah sesuai dengan akad katanya, akad Mm-mm. belah pihak aturan gitu, jadi ya aman-aman aja ada yang begitu. Semuanya udah sepakat gitu ya. Iya. Seakan-akan itu jadi Perjanjian. izin lah gitu ya kan. Ada yang sama gitu. Ada juga yang saklek yang nggak bisa, tetap aja bertransaksi uang ada Lebihnya? Gitu. Ada juga yang begitu. Jadi memang tebel yang kayak gitu agak susah Terus sih ya ngambil rumah di sini nggak? Hah? Jangan Kalau beli- masih bentuk rumah masih Iya, aman. barang sama aja sebenarnya. Kan yang kita omongin lagi uang. Sama aja uang mubaraknya sama sebenarnya. Ini versi naskah sama aja. Ada dari versi Pak Ustadz Ikhwan. Ya, Ya, saya pernah nanya sih. Kalau- Sampai detail-detail ya. kalau barang boleh, Tapi uang juga nggak apa-apa kan. Asal asal Ada kesepakatan. iya tadi ya akad. Iya, Nah, ada perjanjian awal. perjanjiannya yang pokoknya ya nggak keberatan banget yang di pihak. Sebetulnya keberatan, cuman karena kita butuh. Oh, Akhirnya kalau jadi nggak keberatan. kalau itu masih keberatan nanti ya. Sebenarnya Kalau nggak sih seperti kayak gitu kan, kalau kita butuh. Jadi Ya udah, intinya Gua terpaksa. juga. Iya. Nggak mau. nggak mau nanti ya. Iya dong, lo harus mau. Nggak pura aja. Nggak pura aja. Pun juga sama. Susah tapi Nggak sama kecil aja. ya. Iya kecil, tapi sama kan? Sama. Walaupun kecil juga ada. Ada. Tapi di situ katanya, kan saya belum nanya Pak Ikhwan ya. Kan saya juga pengusaha juga bilang gitu kan, pur kan ditawarin uang ya kan. Katanya saya bilang, itu kalau pur gimana? Itu kan bunga rendah, gitu kan. Kalau dibilang keberatan sih enggak kan. Kalau pur itu kan ibaratnya enggak keberatan. Alhamdulillah senang gitu udah. kalau bunga rendah enggak, kalau Plus bunga ada besar juga iya. gitu kan. Ada yang ngomong nih kalau barang nih, selama lu ngedit barang, terus lu bayarnya benar nggak kena denda, aman. Jangan sampai kena denda makanya. Ya dimasak dengan itu deh. Apa yang gitu aja. Ada Bukan masalah itunya. ada ya ada. Tapi beda versi benar. Ya versi. Ntar Pak Ustadz siapa tuh? Maksud lagi mantap. nggak apa-apa, seneng lah ya. Siapa tuh yang Kita harus tahu dulu. Tandanya Di sini baru. bacanya banyak nih. Iya. Ya. Saya serahin ke Gus Husen nih. Gimana Gus? Siapa yang bilang enggak, tapi masih kredit rumah. Enggak. Ya udah maksudnya resiko gitu loh. Dosa
Tapi kalau versi Pak Nana, walaupun barang nggak boleh. Kalau versi Pak Nana ya, sorry Pak Nana ya, waktu itu saya sila jambu di Asa dia bilang gitu. Tergantung situ. Jadi Mau barang kayak mau versi apa, Pak Ustadz. barangnya gimana kata dia. Ngambil untungnya gede nggak kata dia gitu kan. Kalau Pak Nana. Berarti kalau kredit juga sama dong. Iya. Ya iya. Iya itu yang nanya tukang kredit. Iya, yang nanya itu tukang kredit waktu itu yang nanya punya toko. Emok. Hasil kesepakatan bersama. Iya. Terus kalau warung beda ya? Oh, itu aja ya. Enggak, itu jual beli. Intinya kan muamalah itu harus tadi tuh saling bantu kan. Ini apa asas utamanya itu saling bantu gitu. Kalau di tengah-tengah nanti ada yang merasa keberatan, dizolimi, dirugikan segala macam, dan di situ rusaknya gitu. Di situ rusaknya. Keras lagi nih. Jadi sama kayak gini. gade gitu ya. Hah? Sama kayak? Kayak gadai. Gadai. Misalkan kita gadai motor nih sama temen nih, Hmm. saya lebihin gitu. Tapi ada akadnya, kesepakatan dia mau melebihin, misalkan kayak gitu. Ya. Tapi saya tanya Pak, tanya Pak Ustadz Ivan, nggak boleh. Jangan ngasihnya malah jangan di hari itu lagi. Besok nih buat hadiah, tapi jangan pas lunasin itu. Jangan lebih ini pas lunasin itu kata dia. Besok nih main lagi, apa beli apa ngasih itu. Besok mah nggak ketemu lagi, orangnya ngilang. Kata dia gitu, jangan pas balikin duitnya. Tapi kan ayam motornya nggak boleh dipakai dong. Iya. Iya. Betul. Tetap. Nah, memang kalau Enggak deh. kelompok yang apa namanya yang ikhtiyat, yang berhati-hati banget, apapun bentuknya, dia menghindari itu. Karena tadi ada apa namanya, ada bau-baunya gitu lah ya. Tapi mau gimana takut tansel gimana nih biar Hubungan. Nggak ada berarti perbankan berarti nggak ada ngomong juga. Hubungan dia mah. Saya Pak Ustadz. Kalau bank itu pasti ada akad ya. ada semua transaksi pasti ada akadnya. Sebab kan kalau kiai-kiai yang gede itu ya kadang-kadang yang nggak garis keras ya, asal ada akad kata dia kayak gitu kan. Tapi kalau yang garis keras haram, sekecil apapun haram. Karena di akad itu kan semua dijejerin, dibuka gitu. Konsekuensinya nanti gimana? Kayak rumah itu. Konsekuensinya nanti Ini gimana? kan berbunga, ya. Tapi kalau ada akadnya, Ya memang masalah riba ini pelik emang pelik. Tapi balik lagi kita mau yang mana gitu. Kalau memang ngikutin yang hati-hati banget, keren itu bisa silahkan. Kalau bisa itu keren, itu lebih disarankan gitu. Tapi kalau memang nggak bisa, jangan 100% di hati bilang halal kali ya. Anggap aja kita punya dosa juga dengan cara ya banyak terus tobat gitu, istighfar. Jangan cepet-cepet. Dosa paling ringan nyari juga. Kan ngeri juga kita kalau dengar itu. hari. Apa yang boleh coba? Zina. Tapi kan sama ibu kandung sendiri. Bukan orang lain. Tapi saya punya temen tuh tukang bakso yang itu tuh. Enak gak bahasanya? Enak. Bisa dibawa. Malam Jumat besok bisa kali. Makanya dulu ada. Jadi dia tuh apa tuh masalah riba dia benar-benar nggak sama sekali. Nah, Motor kagak, ini kagak, mobil kagak. Cash Oh, semua. iya. Banyak duit berarti. Nggak ada waktu nggak punya duit juga gitu, Pak. Nggak Iya. mau dia. Kalau belum kebeli nggak mau gitu. nah kalau diri kita memang mau beli itu silahkan. Nah, tapi ketika ngajak orang untuk kayak gitu, sedangkan orangnya belum Apa yang mampu gitu kan, jadi kisru juga kan. dulu juga mau. Jadi kisru juga kan. Terpaksa jadinya. Itu saya juga, wah hebat. Sama saya akuin hebat. Saya aja HP masih kadang-kadang yang undangan di sini. Biar jadi testimoni. Berkahan yang udah dapat. Kalau saya lihat sih, Dia takut sama utang piutang. kalau saya lihat sih Perkahannya nggak mikirin utang. tenang, menurut saya tenang. Jadi kalau ada Gua mikirin Soalnya utang. tagihan sih tenang ya, Pak. Gak punya tagihan. Akhirnya nggak punya Saya pikir tagihan dulu dulu. gitu. Bukannya takut riba bukan. Emang
takut orang lagi nggak sanggup bayar gitu. Lalu kalau menurut saya kalau dia pengusaha Kalau ya itu kan nggak pidana maksudnya. Tetap kita mah takut. Kalau yang perdata tinggal kita bawa data. Kalau yang pidana kita bawa dana. Kalau takut gitu. bukan dipidana Takut kan. nggak bayar. Tapi kalau saya lihat nih dia cara dagangnya sih, jadi orang lain oleh dia gagal. Itu mungkin. Menurut saya sih, selama saya amatin dia kan, Gimana nggak oleng kan? Cicilan jalan terus, dagangnya collab nggak laku, mumet. Kalau dia kan, walaupun nggak laku, cicilan nggak ada, jadi lebih ringan ininya bebannya. Dia nggak minjem tapi minjemin bunga. Emak lagi itu ah. itu di bandar ya berarti ya. Orang jadi pelaku aja nggak jadi pembuat gitu. Dia gitu ya. Waktu posisi lagi kayak gini nih, ini kan kalau ibaratnya kita kalau Ada lagi yang berpendapat kalau rumah pertama itu bisa ke apa namanya bang, darurat gitu kan. Kalau kita nggak punya rumah kan nanti apa. Kecuali rumah kedua, ketiga dan seterusnya usahakan. Itu udah ada darurat atau usah. Betul. saya juga pernah dengar itu dari Pak Iwan juga yang gitu. Yang darurat zaman. Oh, sejaman itu ya, sejaman. Bukan zaman lu udah lainnya kayak waktu salahin. Saya mau Pak itu gara-gara Pak Iwan. Dari sini, tanya Pak Iwan. Pasti bisa. Emang susah sih. Saya juga mau kuat bilang semuanya riba ya. Saya juga ngambil rumah gitu. Saya juga begitu. Karena tahu hukumnya kan, tapi tetap ngambil. Iya. Darurat nggak apa-apa. Mau alam. Tapi tetap kita harus ngerasa ya nggak sepenuhnya benar lah gitu. Walaupun kur itu kan kecil gitu. Makanya bunganya jangan dibayar. Tapi kita happy, alhamdulillah dapat kur. Coba kalau bukan kur. Maksudnya buat kembangin bisnis gitu ya. Hampir tiap hari, Bilang itu dibayar. apalagi Mas itu tuh siapa? Mas Hendra kan dari itu kan banyak yang mau minjemin kan dari bank. Iyalah, laku 200 juta SK. Oh iya, rata-rata tuh. Iya, pegawai mah gitu sering ditawarin. Orang juga kali ya sama kali. orang jaminannya kopian doang. Kita nyari kalau itu ditawarin jadi kurang dia. Biasanya gitu, tawarin kalau orang gitu nanti yang jadi ini tuh yang SK-nya. Tapi kalau saya lihat ya semuanya akhir-akhirnya nggak tenang hidupnya, balik lagi Tagihan. nggak tenang terus ya nggak jadi apa-apa gitu maksudnya. Nggak jadi apa. Jadi mau yang pantum, Pak. Hah? Jadi mau yang pantum. Itu tadi kalau nggak darurat nggak usah. Intinya itu betul. Semuanya darurat, enggak? Motor nggak ada, tidak Iya, stasiun di darurat. ojek mulu mahal. PP, aduh, mau ambil. Ya udah kan yang pertama. Ya udah yang kedua kan nggak darurat kan. Iya. Lagi. Nggak usah ngambil lagi. Terus ngambil kemarin tagihan kemarin belum kebayar. Ada cepet. Jam Bisa itu enggak bisa. Jam 100. Itu di situ letaknya manusia itu lebih mulia dari malaikat. Hmm. Pilihan-pilihan yang sulit itu tuh. Manusia itu makhluk memilih. Saya juga pernah ya di tes ya. Di surat apa di kisah itu? Yang malaikat dijadiin manusia. Terus lihat cewek kegoda juga kan. Susah kan jadi manusia. Dari makanya kalau ada manusia itu yang dari ini langsung Nah, daripada tolong kita pengen kita kredit daripada besok membat motor orang. ada sih ya. Pokoknya langsung to the point aja, yang penting kredit. Perbandingannya ke situ. Itu Rata-rata. sebenarnya pembelaan diri, bukannya perbandingan. Kalau kita lagi kredit motor Rata-rata orang kita dijual Lagi. Alah, beres-beres. motornya baru terus lagi nih. Naik tipe. Tapi ada yang bikin kayak gitu, daripada bayar bengkel mending bayar itu katanya. Motor baru terus. Yang rumahnya Bekasi kerja di Jakarta baru beli lagi katanya.
Kalau mau ngelakuin riba, Jadi aman, yang kedua itu Iya. aman, pas kita beli cash aman. Gitu maksudnya. jadi rumah ini kalau udah kelar udah jual gitu kan, karena buat ngilangin Misalnya ribanya. jual di Blok E, beli di Blok A, itu Iya, aman begitu. aman. Beli cash tapi jangan Aman, kredit lagi. kredit gitu. Iya, kayak lu gitu. Enggak, waktu dijual di lokal kan naik. Masih sekarang nih, Ya. harganya kecil. Nah, Beli lagi kemahalan. mahal. Ntar renov lagi, bingung lagi kan. Beres. Nggak beres dia. Emang kadang manusia kayak gitu. Jual di sini pindah kampung aja udah. Ya, kamu nggak ada pekerjaan. Jangan Mas Rian, belum bersuara ini. itu maka semut harus ini pokoknya baru tahu kan. Baru itu Pelan-pelan lah mengarah ke situ ya, mengarah ke yang ikhtiyat tadi. disisipkan di doa, terus kalau yang minta dihindari dari kredit-kredit itu di doa sholat ya. Iya. Jauh ijabah. Amin. Ya, minimal kita ada perbaikan maksudnya. Niat Tapi berbaik, emang niat tergantung perbaikan. sama kita sih kadang-kadang. Kita kalau mau niat benar-benar, kadang pasti ada godaannya. Kita. Emang kadang-kadang tergantung niat kita. Tapi kadang ada juga orang yang kalau nabung nih nggak bisa-bisa, Iya benar. karena mungkin kepake terus. Tapi kalau Paksa bisa. tapi kalau model cicilan kayak gitu kan dia Yang suka kredit kayak takut gitu, dia. kalau nabung sendiri nggak bisa biasanya. Habis aja. Tapi giliran bayar kreditan bisa. nah, Buat nabung Susah. nggak bisa. Ambil lagi. Habis aja kan. Jalan lah inilah itulah. Nah. Kalau lihat duit sendiri kayaknya gatel aja tangannya. gitu kan. Nah, kalau master bisa itu kayaknya manajemen cash flow. Bisa. Oke, cukup ya. Kayaknya itu mau gak jadi SK nih. Lanjut. Boleh kayak itu. Tapi emang godaannya pegawai negeri. Orang dia mau mutasi sebelum ke Kalimantan katanya. Boleh kemana? Apa SK diganti? Bunganya ringan. Tahu kan kita melenceng dari riba nih. Ini Apa? agak sedikit teman-teman. Kalau waktu kejadian Nabi Nuh itu Jauh nih. yang Balik. jauh. Tadi kan udah bilang, belum Ini ada kan kredit. Udah buntu nih orang ini. Iya. Kalau mau di-close dulu, Oh iya. masih kerekam. Oh iya. Ya. Gak apa-apa kali ada yang tahu Nabi Nuh zaman dulu masih ada rumah subsidi. Kan tinggal di gitu lah. Tapi tadi potong dia. Wah. Kalau katanya Jadi Nabi Nuh itu yang banjir bandang itu sebumi apa sekaumnya aja tuh Bos? Sebumi atau Sekaum Nabi Nuh aja. Kamu. Kan populasi di zaman Nabi Nuh kan nggak sebanyak sekarang ya populasi orangnya. Mm-mm. Sebumi pun nggak ada lah bangsa 200 juta gitu ya populasi. Kalau Itu kan dari Adam, Nabi berapa Nabi lagi baru penuh ya. Mm-mm. Maksudnya kalau emang sekaum Nabi Adam berarti kan emang nggak banyak ya. Kalau sebumi juga masuk akal juga. Jadi kayak Allah tuh meriset ulang gitu bisa juga ya. Tinggal generasinya Nabi Nuh nih ya walaupun dari Adam gitu ya maksudnya. Karena banyak orang-orang yang jahil mungkin maksudnya Allah di riset. Nah ada nggak bakal riset yang kedua lagi ya? kan udah ada Nabi Muhammad. Kita kalau ada riset, udah nggak bisa lah. Ya kan ini populasi itu kan udah meningkat nih maksudnya. Kalau ada riset nunggu Nabi bisa turun. Kiamat bener. Jadi Islam semua bener. apakah dengan perang nuklir itu bakal ngeriset ulang lagi orang kan jadi populasinya dikit kan Nabi pernah bernubuat ya bakal ada perang dahsyat itu ya belum Itu terjadi kan tadi nggak bisa turun. Dajjal lawan Dajjal. itu perang dahsyat itu Iya, itu ya. kita Islam Nabi semua. satu Perang Armageddon itu bukan Sama gitu. Itu bahasa imajinasi kita. Maksudnya bahasa di zaman kita Armageddon kita berkata ntar Armageddon. ujungnya juga perang itu ya berarti dimasuk. nuklir itu nggak pernah terpakai di ujungnya ya berarti ya Pakai bambu lagi. nuklir itu sempat terpakai apa Enggak, hilang semua hilang. Terpakai kuda semua. enggak maksudnya sebelum kuda itu Oh, Yang mungkin. mana kuda Tadi yang jawabannya mungkin nggak bisa Sudah berubah dipakai. dulu air terus. Habis kepake terus rusak. Nanya ke siapa ini ya? Silakan. si Rusia udah punya nuklir ini Kan nanyanya ke sana apa ke sini? Biarin aja. Saya lagi ngopi lanjut. ya kalau saya sih pertanyaannya itu yang Nabi Nuh itu sebumi apa sekaumnya Ustaz? Menurut beberapa riwayat sih sebumi.
Bumi ya. sebumi. Jadi yang masuk ke bahteranya Nabi Nuh itu ya yang soleh-soleh aja, Nah, yang jadi yang soleh-soleh berdasarkan apa makhluk apa namanya binatang-binatang tadi itu kan sepasang-sepasang. Jadi sebenarnya kita tuh turunan orang-orang soleh. infonya tadi kayaknya mau ngilangin bintang sobu segala macam gitu. Jadi kan di zaman dia kan Di-reset ya. Iya, kan kalau HP ini udah penuh gambar. Walaupun mungkin populasi manusia belum sebanyak sekarang gitu kan. Itu kan dari Karena zaman Nabi Adam, Nabi Su'aib, Nabi Idris, Iya tahu. Nabi apa tuh kan ada berapa? Nuh, Adam Hud, Ya, soleh. Kayak kitab suci kita aja. berarti sebenarnya kita turun orang-orang pilihan, tapi di tengah-tengah itu ya balik lagi ya manusia apa sifatnya manusia gitu kan. Kalau yang ngingetin lupa aja, atau yang ngingetin nggak ada aja, kadang nakalnya muncul lagi. Makanya perlu terus diingetin. Tapi udah nggak ada balik lagi yang diarahkan. Nggak bisa. Sekarang kan ada pewarisnya para apa ulama kalau ngingetin. Yang nakal mah nakal sifatnya. Iya, tapi yang baik juga banyak kan gitu. Nggak kalau dulu kan parah sampai ada nabi yang dibunuh sama apa Bani Israel itu kan. Sampai segitunya gitu ini apa bandelnya. Itu. Jadi kalau kisah Nabi Nuh itu ya berdasarkan beberapa riwayat semuanya sebumi. Makanya mungkin menurut saya gitu ya. Terjadinya benua-benua itu ya salah satunya efek dari banjir Nabi Nuh ya. Secara ini kan katanya tadinya bumi ini daratan, maksudnya Hamparan, Pak. daratan semua gitu. Pak Ustadz termasuk yang menganut bumi bulat apa bumi datar nih? Ya bulat lah, di Quran juga udah jelas kan. Bumi itu. Cuman Al-Quran itu hamparan, Pak. hamparan itu maksudnya sepanjang mata memandang, bukan seluruh bumi. Kalau kita belum bingung nih. Bingung jalannya juga. Pakai pas miring. solo. Itu jalan kita miring gini. Kan pakai sama Jakarta lewat tuh. Padahal masih di sono. Tapi Neil Armstrong pernah ke bulan nggak percaya dong? Nah, percaya nama Jeko ada. Armstrong pernah ke bulan percaya nggak? Nggak percaya, nggak pernah ngajak saya dia. Soalnya luar negeri itu kan banyak beberapa settingan. Iya. Jadi nggak percaya. Bohong itu kayak corona mungkin setting. Dia udah sampai videonya video. Tapi nggak ada awaknya, cuman pesawat ini doang, pesawat tanpa awak. walaupun matanya tinggi. Kalah Indonesia. Belum ada sendok tapi udah sampai bulan. Kalau kita masih kali sumur, Iya, dia dia ke bawah kita mah. dia gajinya ke Ke atas. atas. Soalnya dia film aja bisa nyeting kayak gitu, masa nggak bisa nyeting cuma ke bulan aja. Karena kita dulu masih bodoh-bodohnya, teknologi masih jauh lah. Ternyata para nabi-nabi itu kebanyakan orang itu ya, Bani Israel juga ya. Iya, Iya, dari turunannya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub kan situ. Ismail pun, maksudnya Nabi Ismail kan itu udah bapak wayang Nabi Muhammad ya. Aslinya kan emang Israel berarti ya, orang Bani Israel ya itu ya. Oh, Nabi Ismail enggak. Ismail enggak? Nah, Nabi Muhammad itu enggak Bani Israel. enggak. Iya, maksudnya Dia setelah beda dia sendiri, di- makanya dicek. di gereja ketemu kaum Arab kan nikah tuh Nabi mungkin keturunan Nabi Ismail. Jadilah Nabi Muhammad itu kan udah ke situ kan. Kan dari Nabi Ibrahim ada dua. Yakub, Ismail sama Ishak. Nah, yang Ishak ini Yang Bani Israel. itu kalau nggak salah Pak, bener Kak? Iya, jadi Nabi Ibrahim punya 2 putra. Yang Ismail ini diungsikan dari Bani Israel ke Hijaz, ke Mekah. Nah, disitulah Nabi Ismail berketurunan sampai ke Nabi Muhammad. Nah, adiknya dari lain ibu, siapa namanya? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Yakub ya? Nabi Ishak. Ishak. Nabi Ishak. Di situ dia tetap di Palestina, di Israel itu kan. Nah, itu yang nantinya jadi keturunan Bani Israel. Tapi dia Bani Israel itu terpandang gitu kan ya, bedanya ya. Iya, kan keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan luar biasa masyhur. Jadi waktu Nabi Muhammad jadi nabi itu kan kelihatannya bukan terpandang gitu kan tadinya. Nah, Seleknya gitu tadi. karena Ismail itu kan ibunya istilahnya itu inilah apa namanya? Tadinya itu pemberian dari siapa? Nah, Raja Namrud itu kan.
Nah, Itu aja gitu ya. masih ada ya, maka mandangnya mungkin Nabi Ibrahim masih punya keturunan Ismail yang anaknya budak kayak gitu-gitulah. Iya, maksudnya Nabi gitu kata tidak kaya lah gitu kata di situ. Makanya ketika Nabi terakhir itu dari keturunan Ismail, orang-orang Bani Israel kurang seneng. Gitu kan. Seneng. Dan bangsawan. Terusin panjang nih, saya di kamera ngomongnya rada ragu nih. Maka Matiin dulu, matiin. Mati dulu nih seru nih. Matiin, tutup dulu pausannya. ya, Habis itu kita cukupkan dulu diskusi fikihnya, mudah-mudahan bermanfaat dan intinya mari sama-sama saya mengajak khususnya diri saya sendiri dan jamaah sekalian untuk mulai merutinkan sholat berjamaah karena tadi fadilahnya luar biasa. Nah, urutan keutamanya tadi kan udah tahu kan, dari mulai sholat Jumat dan seterusnya. Itu aja untuk malam ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar di sini, kita sharing ilmu keislaman. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngerjain yang edit nih. Agak lama tadi. Tanya, kaipul, tanya. Ada pakai Ada, Bu.